Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Terdengar, Bapak. Ya, Terdengar, Pak. jadi hari ini saya tadi sudah memberikan bahan ya yang berkaitan dengan media komunikasi. Jadi kita bicara tentang media komunikasi pembangunan. Jadi media itu memperdekat ya konten pesan, substansi pesan, kontekstuasi pesan kepada receiver, audiens, komunitas ya gitu ya, publik, massa banyak orang gitu yang akan kita kenai sasaran perubahan. Nah, jadi beda dengan metode komunikasi itu memperdekat source, komunikator dengan komunikan. Kalau media komunikasi pembangunan mendekatkan konten pesan, substansi pesan, kontekstuasi pesan kepada receiver. Nah, itu yang saya ingin dekatkan kepada Anda. Kita perlu paham banyak sekali ya macam-macam yang kita kenal dengan media. Saat saya berkomunikasi sekarang dengan Anda tanpa adanya laptop di depan saya ini sulit bagi saya untuk bertatap muka secara daring. Tanpa adanya jaringan internet, maka gambar ini pun tak akan sampai kepada Anda semua. Saat dulu kita berkomunikasi interpersonal offline dalam satu ruangan ya, kita praktekun dengan 20-30 orang, terjadi komunikasi tatap muka, wawan muka. Media ini juga ada. Kadang-kadang supaya 30-an ini tidak berisik, kita pakai wireless, pakai PPT, semua adalah media. Tapi kalau tanpa ada udara, apa yang kita omongkan disampaikan oleh wireless itu pun nggak nyampe ke kuping kita. Nah, udara itu media, udara pun media. Kalau tidak ada cahaya, maka apa yang dilontarkan, dipancarkan oleh tulisan di whiteboard, di papan tulis, tidak akan kebaca juga. Nah, gelombang-gelombang cahaya merupakan satu media juga. Nah, jadi saya ingin mengingat kepada Anda, setiap level komunikasi pasti ada media yang memperhubung antara konten pesan, substansi pesan, dan kontekstuasi pesan ke receiver untuk membangun makna pesan. Makna itu ada di kepala masing-masing orang yang akan kita coba pengaruhi. Nah, jadi Anda harus clear itu mengklasifikasikan media komunikasi itu. Saat berinterpersonal sampai kita membangun komunikasi pembangunan, butuh media. Kadang-kadang intrapersonal ya, tidur pun Anda bermimpi ada medianya, ujung-ujung keluar iler dari mulutmu atau senyum sendiri, ada media untuk mengkondisikan Anda bermimpi. Nah, tapi saya ingin nanti sempit pada komunikasi pembangunan atau kombak sebagai mata kuliah ini. Ada nggak medianya? Ada. Kalau kita pakai bukunya Berlo, minimal ada 3. Ya, Berlo cerita itu SMCRI, jadi pakai efek of komunikasi ya. Pertama di dalam channel itu SMC, di dalam C-nya itu minimal ada 3 hal: interpersonal communication channel, mass media communication channel, dan satu lagi sosial media atau digital media communication channel. Nah, jadi nanti kita dalam satu persatu ya yang berkaitan dengan itu. Apa saja, bagaimana kita menjelaskan jenis-jenis kegiatan komunikasinya dan media mana yang tepat untuk kita manfaatkan. Nah, tentu sekarang sudah eranya era digitalisasi. Komunikasi sudah melintas batas dengan komunikasi massa.
sekarang ada namanya komunikasi sosial, komunikasi digital. Medianya bukan media massa, medianya adalah media sosial atau media digital. Nah, dampak digitalisasi internet itu tinggi sekali, mempertemukan antara pesan pembangunan dengan orang-orang yang akan diajak partisipatif dalam pembangunan. Nah, media-media massa dan media-media internet menjadi sesuatu yang clear, yang pas untuk dilakukan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini ada gambar, silakan Anda coba dalami. Tadi yang saya bilang tentang channel, tentang saluran, di dalamnya ada nuansa media. Nuansa media. Padahal saluran itu minimal ada 5 sub-elemen itu. Pertama, approach of komunikasi, ya, pendekatan komunikasinya dilihat dari size of orang-orang yang dilibatkan, banyaknya orang dilibatkan. Kedua, ada method of komunikasi, metode-metode yang memperdekat sumber komunikator dengan komunikat. Apa saja yang bisa kita mainkan. Dan untuk supaya bagus metode itu harus didalami lebih detail teknik-tekniknya, teknik of komunikasi. Nah, gimana nih strateginya, gimana nih caranya? Nah, itu harus didalami berbagai strategi, ya, berbagai teknik komunikasi itu sendiri. Nah, yang keempat baru media of komunikasi. Nah, media itu bagian dari sinyal itu nomor 4 itu, yaitu ya tadi memperdekat konten pesan dengan receiver. Nah, yang kelima adalah software and hardware of communication, sudah menggunakan perangkat-perangkat aplikasi baik yang orientasinya software maupun hardware, gitu loh. Nah, ini contoh-contoh ke kanan Anda akan lihat itu, terus nanti contoh paling ujung bisa Anda lihat, nah gitu ya. Komunikasi lawan muka dengan satu orang, komunikasi dengan banyak orang, komunikasi banyak orang itu bisa bentuk kelompok, bisa small group, bisa large group, bisa dalam bentuk organisasi, bisa dalam bentuk apa yang suka dimainkan di kantor-kantor itu lewat kehumasan. Nah, itu juga ada yang sasarannya eksternal, audien lebih kepada ya. Padahal jangan lupa dengan internal audien untuk membangun langkah kepada saudara Sixmaidi, begitu. menyampaikan sambutan. Nah, nanti ada macam-macam tuh, banyak orang dengan banyak orang, satu orang dengan banyak orang, beberapa orang dengan beberapa orang. Oh, sudah menggunakan pakai surat, telegram, telepon, vaksinnya, pakai radio tidak hanya radio yang bersifat apa siaran, bisa juga streaming, TV juga ada situs streaming. Nah, nanti berorientasi, ada media cetak, ada media siaran, media cetaknya atau apa aja yang bersifat periode gitu. Nah, atau yang orientasi lainnya begitu ya. Sumarjo, selaku Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Sumarjo telah membimbing saya mengarahkan dari awal sebelum terbentuk komisi. Ini yang boleh Anda dalami. Bagaimana cara mengawinkan Kalau sudah tadi yang sudah selama ini saya kerjakan dibaca poin-poinnya, bisa lah kita diskusikan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amiruddin Soleh, anggota Komisi Pembimbing. Pak Amir membimbing saya dengan detail dan selalu mengingatkan soal pandemi COVID-19 untuk mencari agar papernya memiliki kebaruan, dan alhamdulillah berhasil di situ. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Manasri. Agus Manasri begitu memotivasi saya selalu bisa menyelesaikan S3 ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Amanah yang sudah meluangkan waktu pada ujian tertutup maupun sidang promosi saya, Bapak Profesor Joko Susanto dan Bapak Dr. Yeki Widodo yang sudah meluangkan waktu. Maaf ya, ada suara yang mengganggu ini ujian proposinya. Saya matikan dulu. Di samping itu Anda bisa melihat gitu tadi yang saya katakan, gambar-gambar ini yang bisa kita coba lihat, lalami begitu ya. Nah, ini sesuatu yang menggelitik nih, yang bisa Anda lihat dengan baik, berbagai media. Media yang bisa memperdekat pesan dengan receiver kita. Nah, inilah kira-kira definisi media.
ya, alat teknologi, ya, untuk meningkatkan kemampuan baik secara alami maupun dikondisikan, disiapkan, dibangun aplikasinya, begitu ya, sehingga ada banyak tahapan yang harus dilakukan dengan baik supaya komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi tugas-tugas besar kita, itu maksud saya. Ya, silakan nanti Anda bisa melakukannya hal-hal tersebut dengan clearness, gitu ya. Kalau Anda ingin melakukan suatu riset-riset yang khusus tentang media. Nah, ini yang saya lagi uji promosi ini, dia melakukan peran media komunikasi ini. Saya bilang, cobalah kita mainkan kegiatan-kegiatan di pandemi COVID. Nah, misalnya dia ingin membangun media komunikasi kesehatan digital. Supaya nggak terlalu panjang dan mudah diingat, saya katakan, coba lihat MKKD, media komunikasi kesehatan digital sebagai suatu media. Posisinya di channel, bagaimana perannya? Kan kira-kira. Jadi dia nanti akan mengombinasikan saluran-saluran komunikasi yang berbeda untuk mengangkat sinyal-sinyal, ya, mengangkut signal. Jadi pesan itu ada dua. Kalau dia tidak signal, kalau nggak kode-kode. Nah, bentuknya tulisan, teks, ya, dalam bentuk nanti ditangkap dengan hasil tulisan visualnya, atau juga visual itu disentuh dengan grafis, dengan gambar, kan, dengan foto, bisa juga dengan menggunakan sounds, radio, kan, terdengar, bisa dengan sound apa, AV, visual, visual audio visual, dengan radio, misalnya dengan sentuhan, macam-macam ya. Media semua itu, ya. Yang jelas ingin pesan itu tersampaikan dengan baik, ya, ke receiver. Itu kuncinya. Nah, ini coba silakan didalami, saya kira fungsi-fungsi media itu sendiri, ya. Mulai berintrapersonal, kita sudah ada medianya, itu maksud saya. Bermimpinya Anda pun Anda bermedia. Makanya suka dikatakan manusia itu hidup selama 24 jam, 2/3 kehidupannya dia pasti berkomunikasi. Apakah medianya konvensional atau sudah mereka yang digitalisasi atau gabungan, namanya media hibrid, ya, gitu ya kira-kira ya. Apapun bentuknya, monggo silakan didalami dengan baik. Nah, sekarang sudah era IT, teknologi, informasi, komunikasi. Nah, tentu medianya beda juga, kan gitu ya. Nah, silakan nanti didalami dengan baik, ya. IT ini sudah mungkin memperdekat, ya, semakin memperdekat dengan audiens itu, ya. Sekarang sudah eranya memang era digitalisasi. Saya ingatkan komunikasi digitalisasi, komunikasi itu beda dengan komunikasi massa, beda antara media digital dengan media massa. Teknologi, ya, sudah mulai ke arah sana. Dan sekarang semakin didorong oleh Mbak COVID untuk bisa berperilaku seperti itu. Nah, saya kira itu seperti itu yang nanti Anda harus dalami. Dulu orang memakai bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa apa, artifak, ya. Ada gambar-gambar piktograf, ada gambar-gambar paku, menceritakan sesuatu gitu. Atau dia gambar di apa, di dinding-dinding rumah, di candi, gitu kan. Nah, itu zaman dulu kan, tapi sudah itu berkembang dari isyarat, dari tulisan kuno, kemudian ingin memperbanyak orang bisa dipengaruhi, ditemukan mesin cetak, misalnya gitu ya. Nanti dari kegiatan apa sound, misalnya radio juga begitu, dimulai dengan adanya apa si kode-kode atau signal yang dimulai dengan bunyi, ya, apa namanya, Morse awalnya itu kan begitu. Sampai nanti muncullah yang namanya sound. Nanti nuansa-nuansa media-media menggunakan radio itu kuncinya ya sound. Kalau TV, synth. Makanya di dalam membangun audio itu sound, sudah itu ada musik gitu ya. Satu lagi efek sound. Nah, suka ada itu efek-efeknya, ya, sound effect namanya. Nah, ini silakan didalami dengan baik karena dengan kemajuan peradaban
dengan komunikasi pembangunan yang terus berkembang pesat, dan kita ingin komunikasi pembangunan itu terjadi bukan karena pembangunan dengan komunikasi adalah kegiatan-kegiatan penyebaran apa namanya fisik benda-benda gitu ya, tapi haruslah dibangun dengan komunikasi sosial, berkomunikasi, mengkomunikasikan berbagai pembangunan tadi, merubah pengetahuan, merubah sikap mental, dan mengajak untuk melakukan tindakan terlibat tuh partisipatif dalam pembangunan. Nah, zaman Orde Baru sudah mulai menggunakan media massa kan gitu ya. Ada juga mulai bermain iklan, ada media-media luar kan gitu ya. Sampai ada media berjalan juga itu. Kalau Anda main ke Jakarta tuh ada bis-bis besar, ada gambar berbagai obat-obat gitu ya. Atau Anda main lihat ada truk yang lewat, tunggu jandamu, iklan juga itu. Untuk gambar gitu ya. Untuk hanya memanfaatkan media untuk menginspirasi apa yang di kepala mereka dan apa yang dipikirkan oleh mereka gitu. Nanti berkembang mulai dari tatap muka, muncul pertemuan dengan juga yang lebih besar, melakukan kegiatan-kegiatan advokasi dan penyuluhan, menuntut aja kunjungan apa latihan dan kunjungan. Nah, kalau sama kayak latihan-latihan itu kan sudah membina konatif itu. Efeknya efek konatif kan, efek itu boleh kognitif, afektif, konatif. Gimana itu media-media yang harus dimainkan misalnya gitu kan. Sekarang karena Mbak COVID sudah mulai memainkan dengan jaringan, kelembagaan jaringan kan, mulai dari pusat sampai vertikal ke atas atau sama secara horizontal atau bisa juga secara diagonal macam-macam itu. Nah, ini gambaran-gambaran umum saja maksud saya, nanti silakan didalami oleh Anda. Jaringan pun kadang-kadang dibuat secara formal, kadang-kadang dibuat juga secara tidak formal. Saya kira bukan non formal ya, informal. Non formal itu trademarknya edukasi. Kalau edukasi ada formal, informal, non formal. Nah, non formal itu ya kerja advokasi, kerja penyuluhan, itu namanya pendidikan non formal. Extension misalnya itu pendidikan non formal. Nah, jadi ini nomor 4 itu idealnya adalah informal lah. Ya gitu ya. Kadang-kadang melibatkan jaringan ini adalah opinion leader, tokoh-tokoh opini, supaya membangun pengetahuan dan juga membangun attitude, sikap. Nah, saya kira itu pengantar-pengantar saya ya yang berkaitan dengan media-media tadi, dan dimulai juga dengan media yang sangat tradisional sampai kepada media-media yang hibrid, yang terbarukan, yang online gitu. Begitu saya kira. Oke, pamit ya. Pak Marjo, pamit. Ya, siap. Ada kuliah kombang ini, paralel. Ya, Bu Ani, terima kasih. Pak Yekti, Pak Joko, Pak Sik. Izin live ya. Siap. Siap. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi media komunikasi pembangunan ini orang berpikir pembangunan, berarti melibatkan banyak orang. Konsepnya tuh partisipatif. Kan kalau tujuan itu kan ada berapa? Ada 5 ya, ada 6. Destination of Komunikasi, SMCR. Kadang-kadang nggak lihat efek, tapi D, Destination of Komunikasi. Bisa kepada to informing, ya hanya untuk membuat penyadaran dengan sekian banyak orang di sekian lokasi geografikal dan waktu yang bersamaan. Awareness, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi tidak paham, dari tidak sadar menjadi sadar gitu ya. Nah, sampai kepada kita juga ingin membangun itu menggunakan media-media massa. Kalau kita door to door, biayanya jauh lebih mahal kan gitu dalam pembangunan. Makanya to informing. Kedua, to persuatif. Sudah mulai ranah-ranah attitude. Nah, yang mau kita rubah adalah attitude, sikap. Nah, ini sesuatu yang berbeda lagi, dan media pun akan berbeda lagi. Metode dan tekniknya harus dibuat juga gitu, supaya menyentuh target-target destination komunikasi yang to persuatif. To persuatif itu kadang-kadang sah-sah aja, tidak logik gitu, tidak logis, irasional, boleh kayak iklan.
Iklan itu kadang-kadang irasional itu. Tapi selama audiens, selama orang-orang tidak protes, aman-aman aja dia. Tapi saat orang protes, nah itu harus dilakukan pendekatan-pendekatan supaya dibangun kebersamaan. Nah, jadi to informing, to persuasive, to educate, to edukasi, mengedukasi, to motif, memberikan motivasi. Nah, baru yang kelima apa? To entertain. Nah, untuk hiburan. Tapi kalau keluar banyak hiburan, yang diingat orang udah gelarnya hiburannya. Yang keenam, to partisipatif. Mulailah orang diajak berpartisipasi dalam pembangunan itu lewat corong-corong komunikasi pembangunan. Kan adanya pembangunan, yuk sama-sama nanti direncanakan duduk bersama jadi dokumen rencana, nanti bagaimana melakukan juga dibuat lagi, ya, dan melakukan bersama itu menjadi penting. Nanti silakan nanti hasilnya proporsional, memanfaatkan hasil pembangunan. Nah kalau ada baru dulu kan enggak, ada ini, ada teknologi ini, diberikan saja masyarakat butuh atau tidak butuh, yang penting sudah dia melakukan pembangunan sebagai potong kompas. Padahal di perjalanan nggak pernah digunakan oleh masyarakat karena mereka tidak butuh. Gitu. Nah, jadi ini menjadi concern kita. Jadi harus perencanaan di level mulai dari penggalian gitu ya, sampai menyusun perencanaan, sampai implementasi, ya, melakukan kegiatan, kalau perlu sampai kepada pemanfaatan hasil. Nah, ada buku mengatakan sampai kepada mengontrol komunikasi itu harus ada monitoring evaluasi terhadap keberhasilan komunikasi. Nah, siapa komunikasi pembangunan dilakukan monitoring evaluasi? Ya masyarakat juga. Gitu. Nah, itu suatu penelitian menggelitik untuk melihat destination of komunikasi pada two participative. Nah, gitu ya kira-kira ya medianya seperti apa. Nah, inilah yang bisa dimainkan. Kalau menurut Roger Shoemaker misalnya kan itu ada interpersonal communication channel, banyak sekali media di channel itu. Kedua, mass media communication channel, minimal ada media cetak dan media siaran. Media siaran bisa dibagi dua, radio dan TV. Nanti bisa bermain media-media apa streaming gitu ya, yang tidak perlu ada izin penyiaran, bisa bermain dengan apa FM atau AM. Main pada AM, FM itu harus ada izin misalnya. Nah, nanti juga mulai bermain dengan media-media terbarukan, sosial media, yang sekarang sudah ada 7 ya, jenisnya ada 16. Nah, silakanlah didalami oleh Anda. Sampai apa terakhir itu TikTok misalnya atau apa gitu ya. Orang berselfie, ugal-ugalan naik mobil, yang penting di anu orang kan. Apa yang Anda apa masukkan dalam sosial mediamu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi memang haruslah kita melihat media itu betul-betul dibangun sebagai alat, sebagai sarana ya untuk menyampaikan pesan kepada halayak banyak, halayak luas. Nah, apa saja kalau untuk halayak banyak pada komunikasi massa? Bermainlah kita dengan media-media massa. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi media komunikasi pembangunan itu bisa kita mainkan dengan media massa, ada cetak, ada elektronik. Apa saja cirinya? Nah, ini silakan dibaca. Gini-gini nggak bisa dihafal, dibaca. Tapi kalau saat ujian, Anda bisa. Kan gitu ya prinsipnya. Nah, ini semua kan sudah saya kasih, tinggal dibaca saja. Begitupun nanti apa media cetak itu, buku, majalah, tabloid, macam-macam itu. Pokoknya sejak diperkenalkan yang namanya mesin cetak oleh Gutenberg, sudah mulai itu bermain kegiatan-kegiatan dalam komunikasi massa lewat media cetak. Ya, ini saya kira bahan bacaan semua ini. Mulai dikenalkan ada namanya surat kabar. Sekarang surat kabar sudah dianggap sesuatu yang mati. Ditakutkan nanti ada radio, ada siaran surat kabar akan mati, gitu ya. Majalah, koran, tabloid maupun
Yang media-media tercetak lainnya mungkin akan hilang karena terimbas oleh media-media siaran, oleh radio gitu kan. Ternyata di perjalanan tidak kan, bisa dibuat apa? Dibuat saling substitusi. Nah ini penelitian-penelitian menggelitik ini. Terus nanti ditemuin apa media siaran TV, diasumsikan radio akan mati. Ya. Ternyata enggak juga. Orang melakukan suatu mix juga. Ada segmentasi masing-masing di situ. Nah, ini adalah penelitian-penelitian menggelitik. Dan tolong saya ingatkan kepada Anda, analisis media komunikasi itu bukan kepada kepemilikan media. Ya, tolong dicatat, dia pada accessibility media. Orang yang terakses akan media. Jadi nggak usah harus memiliki. Gitu. Apalagi dulu media itu sesuatu yang mahal kan gitu. Nah, jadi ini boleh Anda baca, boleh Anda ilustrasikan dengan baik gitu ya. Nah, saat dia ingin merupakan pembangunan yang dikontrol oleh komunikasi, media-media ini harusnya membangun tuh partisipatif orang lewat kita memberikan informasi-informasi yang support, yang mendukung, yang mengingatkan gitu ya. Apa saja, siapa yang nanti berorientasi menulisnya, dalam bentuk apa, dalam bentuk artikel, berarti dalam bentuk news. Kan media itu kan namanya itu kan bisa news, bisa artistik, misalnya cerita pendek, misalnya kan. Nah, jadi ini nanti harus betul-betul dibangun dengan baik, gitu ya. Nanti anak-anak SD sudah mulai dimainkan apa media cetak komiklet misalnya kan. Tapi kamu tulisnya harus gede-gede gitu kan, jangan kecil-kecil. Anak-anak kelas 5, kelas 3 SD kan hurufnya gede-gede tuh. Di samping dia belajar, dia mengeja juga supaya dimaknai dengan baik. Nah itulah yang terjadi pada saat era Orde Baru di Pelita 3 naik ke 4 tuh akan dilakukan apa namanya membangun media massa untuk kepentingan pembangunan. Dibuatlah namanya KMD, Koran Masuk Desa kan dulu ya, yang dimainkan di 4 kabupaten di Jawa Barat, ya Tasik, Ciamis, gitu kan, ada 4 tempat itu yang dibiayai oleh negara lewat apa Departemen Komunikasi dulu ya, ada namanya DPN, Departemen Penerangan. Nanti dia cuma bantu kertas-kertas koran itulah. Nanti selebihnya silakan digarap, dicetak sesuai dengan kawan-kawan yang punya profesionalisme di bidang kewartawanan, di bidang jurnalistik. Nah, di perjalanan konsep tulisan itu kayak orang mau membaca koran. Coba, petani kadang-kadang tidak tamat SD. Kadang-kadang dia cuma lihat gambar saja tanpa bisa memaknai tulisan yang kecil-kecil gitu. Nah, kebetulan kemampuan bacanya rendah kan. Terus, sudah kalau gitu tidak aja koran masuk desa, tapi si pedes, apa itu, simpenan pedesaan, siaran pedesaan, siaran pedesaan, radio kan. Nanti ada TV mulai dibagi setiap desa dapat TV, tapi taruhlah di balai desa atau di rumah kepala desa, dituntut orang nonton bersama. Berarti kan bukan kepemilikan, accessibility. Nah, nanti silakan pesan-pesan pembangunan dimainkan itu oleh siapa? Ya orang membangun merancang pembangunan tadi apa namanya develop. Nah, develop itu didivisikan sebagai pembangunan, padahal dia harusnya pengembangan. Communication development, membangun komunikasi untuk mengembangkan orang dari tidak mampu menjadi mampu, tadi tidak bisa menjadi bisa, dari dari dia tidak mandiri menjadi mandiri. Nah, ini sejak kemajuan teknologi cetak mencetak. Nah, nanti tolong bedakan tuh, ada surat kabar, ada majalah, apa saja cirinya antara surat kabar dan majalah. Ini sudah hasil penelitian orang nih, baca aja. Nanti kalau Anda ketemu di lapangan saat Anda ingin meliti seperti ini, saya mau lihat nanti surat kabarnya tidak yang gede, yang tabloid, bagaimana dengan majalah-majalah, misalnya ada peternakan, ada pertanian, ada apa, ingin dijadikan aspek riset, mungkin dapat yang lain lagi nih, karakteristik atau ciri daripada media komunikasi itu. Nah, makanya ini dibaca saja. Ini kan hasil penelitian orang ini. Nah, nanti juga bermain apa? Film. Zaman Orde Baru juga itu. Jadi Dinas Penerangan wajib menyediakan film. Nah, sehingga di setiap dulu ada dinas teknis kan paling ujung tombak tuh. Nanti dia di kabupaten pasti ada dinas teknis itu. Nah, dinas teknis di level kabupaten itu
kayak dinas penerangan dulu, dia wajib membangun apa itu? Kalau kawan kesehatan tuh membangun pos yandu, pelayanan untuk supaya apa? Ngukur-ngukur bayi, ngukur-ngukur yang orang-orang apa rawan gizi, ada penimbangan, ada penyuntikan gitu ya terhadap ya apa namanya penyakit-penyakit ya supaya tidak terserang penyakit-penyakit berbahaya gitu ya. Nah, di penerangan juga ada itu namanya Puspenmas dulu ya zamannya Pak Harto, Pusat Penerangan mahasiswa masyarakat, pembangunan itu untuk masyarakat, Puspenmas. Kalau di perkesehatan namanya apa? Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini keamanan juga ada nanti, keamanan coba. Pokoknya di setiap kabupaten sebagai Kementerian Teknis, Departemen Teknis, dia harus membuat ujung tombak untuk menyampaikan, untuk mengimplementasikan corong-corong kegiatan-kegiatan, aktivitas komunikasi, aktivitas pembangunan yang dibuat oleh kementerian itu, departemen itu. Nah, dulu ada namanya tadi apa? Yang dikelola dalam Pusat Penerangan Masyarakat. Nah, itu kalau orang mau kawin-kawin itu boleh tuh nyewa film gitu ya. Nanti dapat apa? Mobil-mobil yang muter film itu bisa disewa. Nanti syaratnya harus ada 3 film yang untuk penyuluhan. KB misalnya kan, Mina si gadis, gitu ya. Yang nanti dia sukses dalam punya 2 anak. Ada itu namanya apa namanya? Lewat film gitu. Apa kalau ideologi itu ada G30S misalnya ya, nilai-nilai supaya tidak terulang misalnya macam-macam, ataupun film-film hiburan gitu ya. Nah, jadi sudah ada media massa yang orientasinya pada film. Nanti ada undang-undangannya itu ya mengatur itu. Ada nanti di samping film, radio. Makanya dulu dalam periodenya Pak Harto di Orde Baru itu, Departemen Penerangan punya dirjen namanya RTF, radio, televisi, dan F-nya itu film. Ada untuk film, ada untuk radio, ada untuk TV, ya gitu ya. Nanti sudah mulai nih saling tukar informasi karena kita masyarakat global. Silakan siapa yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berlangganan. Kalau di kita kan monopoli itu ya dilakukan oleh siapa tuh? Nah, nanti TV yang tertentu, radio tertentu berlangganan beli ke media institusi itu. Ada di Jakarta yang melakukan kegiatan itu dan dia dapat legalitas dari pemerintah. Nah, ini hal-hal yang harus didalamilah dengan Anda ya untuk bisa melakukan itu. Di samping itu tadi dunia-dunia informasi-informasi yang preventif, ya kan, akurasi terhadap penyakit, ada iklan-iklan misalnya kan. Nah, itu ada namanya media-media luar. Nah, itu juga silakan. Apakah itu tadi itu informing, apakah itu menghibur, to entertain, apa itu hanya itu informing memaklumatkan, menjelaskan, atau to educate, ya mendidik dan mengajar, silakan saja. Nah, nanti ada lagi media terakhir itu yang zaman dulu baru dimasyarakatkan juga, namanya folk media, media-media rakyat lewat apa itu biasanya suka apa kesenian, misalnya wayang orang. Nah, nanti sehari suntuk di RRI Bogor, masyarakat desa datang di situ. Nanti ada pesan-pesan pembangunan di situ, misalnya gitu ya. Atau dalam daerah, pidato-pidato rakyat. Silakan saja dibangun dengan clear. Saya nggak tahu terakhir sekarang masih nggak dilakukan kegiatan itu oleh pemerintah. Karena sekarang yang namanya penerangan atau komunikasi itu kan levelnya cuma di pusat adanya kementeriannya, yaitu apa? Kominfo itu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan komunikasi ya, informatika karena bermain dengan internet ya, aspek-aspek internet, informatik, computerized. Jadi konsepnya adalah IT, ITE.
Nanti ada undang-undangnya itu membangun itu supaya TIK-nya bagus. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, itu saya kira baca-baca aja ya, banyak sekali konsep-konsep untuk itu, termasuk juga iklan-iklan media luar. Ya. Sekarang kan kalau Anda ada kegiatan pengen buat spanduk taruh di luar dikenain pajak. Zaman saya mahasiswa dulu tampil di mana aja asal kita naik pasang sendiri aman-aman saja. Sekarang baliho macam-macam itu bayar. Nah, jadilah dia akses pemerintah daerah membangun pendapatan. Kan itu kan nanti dinas pendapatan yang nagih-nagihnya izinnya itu dan harus berbayar. Nah, walaupun kondisi-kondisi sekarang sudah pada hibrid media, sudah berbagai menggunakan TIK, media tatap muka masih tetap dibutuhkan. Untuk tadi, untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, gitu ya. Untuk memberikan detail ke orang betul-betul tergugah dan mau mempertahankan informasi itu dengan bimbingan-bimbingan lewat demonstrasi. Nah, jadi harus ada itu dukungan-dukungan yang offline tadi, front office tadi, kalau perlu ada BIMTEK, bimbingan teknis lewat pelatihan, lewat apa namanya in-house training, lewat kerja masing-masing kehumasan di dinas atau di pemerintahan swasta yang punya apa namanya program apa namanya CSR, ya kan, menggunakan daya-daya apa dana-dana untuk masyarakat sekitarnya merasa mendapatkanlah secara ekonomi keberhasilan daripada itu tadi, daripada adanya perusahaan tersebut. Dengan jangan cuma menonton saja, ya, namanya CSR ya, corporate social responsibility. Nah, silakan dibaca lah itu. Dan itu berita-berita menggelitik juga itu yang bisa Anda lakukan dengan baik, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, network jaringan komunikasi, membangun kelembagaan, hasil-hasil training buat networkingnya, nanti selalu berkomunikasi setelah lakukan pelatihan misalnya, nanti untuk pengembangan lebih lanjut, mudah mengkoordinasinya, atau ingin melakukan pelatihan-pelatihan bersama, bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Saya sekarang ini di pusat P2SDM itu sudah melakukan hampir 300 macam pelatihan, 300 kegiatan pelatihan dengan 16 macam jenis pelatihan. Saya punya alumni sudah hampir mencapai 3.000. Nah, itu saya buat networknya, jaring kelembagaannya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Sehingga ada sesuatu yang baru, ada ilmu baru, teknologi baru, bisa kita sampaikan. Nah, jadi jaringan itu harus ada siapa mengelola apa, ada fungsinya, ada tugasnya, ada kewenangan, dibuat aja sebagai suatu apa organisasi yang lebih formal, nanti untuk saling berhubungan pakai media apa. Nah, makanya di situ nanti bermain namanya komunikasi organisasi. Nah, itu silakan didalami. Saya kira sudah pernah dapat ya tentang komunikasi organisasi, tentang komunikasi kelompok ya, sebelum kita nyampe kepada komunikasi bangunan. Nah, ini yang terakhir ya, terakhir saya baca juga ini 10 slide terakhir ini adalah berbagai jenis komunikasi pembangunan dilihat dari media yang digunakan. Saya kira yang oleh Bu Ninu dan kawan-kawan layak dibaca tuh, bagus tuh untuk lebih memahami gitu ya jenis media komunikasi pembangunan itu. Mulai dari tadi Fox media, media-media tradisional yang orientasinya mungkin pada to entertain, hanya untuk memberikan maklumat, hanya menjelaskan secara umum, atau edukasinya ya mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya, lewat apa seni-seni tradisional, ada wayang kulit, ada wayang orang, ada kesenian tradisional, sandiwara lokal gitu. Nah, instrumen-instrumen rakyat inilah, drama-drama rakyat inilah, pidato rakyat inilah yang nanti menjadi kesenian rakyat. Apakah merupakan apa yang apa namanya itu, kalau di Jawa itu suka ada senandung masyarakat akan pedesaan itu. Kalau isi pesannya digugah, itu akan menjadikan pesan yang cepat tangkap karena entertain, diringi. Jadi forum komunikasi tradisional seperti misalnya pengajian itu
forum-forum tradisional istilahnya ada kerja bakti, kalau di Bali itu adanya istilahnya subak, nah, itu bisa dimanfaatkan juga tuh menjadi media-media komunikasi pembangunan. Sehingga eksistensi media tradisional ini tidak ditinggalkan, tapi dimanfaatkan secara substitutif, substitusi dengan media-media modern. Ya beda tradisional kan karena teknologi. Kalau sudah semakin canggih ya modern dia teknologi. Ah, ya, tergantung tadi apa? Laju modernisasi masyarakat. Ini kalau ada pertanyaan silakan selalu. Terakhir ini adalah online, media-media online, media-media digital, media-media sosial yang namanya komunikasi digital. Ya, dan kita mulai didorong lebih cepat ini dengan media-media digital ini kena adanya Mbak Covid gitu ya. Kalau dulu kan baru membangun siber ekstensi, penyuluhan menggunakan siber, internet dibangun, lambat sekali bisa dijalankan dengan baik di bidang kawan-kawan di pertanian. Sekarang sudah semakin gencar melakukan itu. Karena ini melibatkan banyak orang, takut nanti informasi itu cepat sekali membuat orang merasa terzolimi. Karena tadi produk-produk informasi media siaran itu ada dua ya, yang satu news, yang satu artistik, maka news itu harus dipayungi oleh profesionalisme di bidang jurnalistik. Nah, makanya nanti ada namanya apa? Kode etik jurnalistik. Nah, itu boleh dibaca tuh. KIJ, Kode Etik Jurnalistik. Itu ada 11 ya, silakan di dalamnya. Harus paham tuh. Kalau yang artistik ada juga gitu ya, standar-standarnya harus dibaca. Kalau undang-undang pers itu sudah sangat jelas kan, yang dibawa apa? Dewan apa? Dewan pers. Makanya dia bisa orientasi news. Tapi kalau di artistik, Komisi Penyiaran. Kalau di pusat, KPI, Komunikasi Penyiaran Indonesia. Tapi kalau di daerah, syaratnya idealnya diamanatkan setiap provinsi punya KPID, ya, Komisi Penyiaran Daerah. Sehingga kalau izin-izin nggak perlu harus ke pusat, cukup di daerah. Tentu kandungan pesan pun antara pusat dan daerah sesuatu yang berbeda. Nah, jadi harus mulai nih digeluti bahwa media massa itu adalah media-media cetak dan elektronik sebagai generasi media yang ketiga. Dan diharapkan nanti dia membangun kekuatan tersendiri media itu. Karena kegiatan legislatif banyak curangnya, orang tidak percaya, eksekutif juga, yudikatif juga, sehingga larinya kepada generation ini media tadi. Nah, media akhirnya euforia juga menyiarkan aturan-aturan, kadang-kadang dia tidak menggunakan aturan-aturan juga. Sekarang semakin mempermudah melakukan dengan media-media sosial, internet, email, chat, ya, atau sekarang apa Instagram, ya kan, macam-macam ada 16 itu coba dicek, TikTok, ya, tweet, media-media sosial, dan semua dari massa kepada massa. Jadi beda dengan komunikasi massa kan, namanya komunikasi digital. Nah, silakan didalamilah oleh Anda semua. Dan dia dikuatkan oleh kerja internet, kerja computerized, supaya media online itu bisa betul-betul bisa menjangkau ya, dan waktu kapanpun gitu ya. Yang penting dia punya akses internet jaringan di situ kan, gitu. Nah, ini hal-hal yang ke depan ya, generasi ke depan. Anda nanti adalah generasi milenial yang jangan terlalu gagap teknologi. Yes. Harusnya milenial itu lebih bisa mengembangkan diri, lebih familiar dengan internet. Apa itu LAN, apa itu browser ya, Internet Explorer itu, apa itu membangun computerized gitu kan, berinteraksi dengan program lain tapi menggunakan kelebihan-kelebihan akses aplikasi-aplikasi yang ada di komputer gitu. Karena komputer kita, laptop kita itu bukan hanya ngetik saja, banyak sekali tuh fasilitas-fasilitas yang bisa dimainkan untuk membangun
komunikasi pembangunan, membangun international networking ya. Nah, itu penting tuh. Nah, saya kira itu pengantar saya untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan nanti Anda dalami lebih jauh jenis-jenis yang hibrid ini, media-media digital, salah satunya tadi internet lewat surat-surat elektronik kan dulu kan awal-awal itu kan SMS atau berkembang mulai ditinggalkan orang ada WA WA itu apalagi terus berkembang dan kadang-kadang tidak satu orang dengan banyak orang juga bisa itu ada fasilitasnya gitu ya. Inilah yang harus Anda betul-betul hati-hati. Sekarang mulutmu bukan lagi harimaumu, jarimu lah harimaumu. Kehati-hatian itu menjadi penting sebagai unsur pengerem. Nah, wah, sudah mulai menchatting, menunjukkan apa siapa saya gitu. Penulisan secara tertulis lewat jaringan gitu, pemilihan kata-katanya yang simpel. Nanti ada tuh bahasa-bahasanya itu chatting itu. Ada kamusnya itu supaya juga jangan kita gagap teknologi percakapan lisan dengan video call percakapan dengan WA berbeda semua itu nah, dengan Instagram berbeda lagi itu bicara banyak scenes foto-foto gambar-gambar gitu untuk Anda menselfiekan dirimu misalnya gitu ya. Nah, inilah berbagai jenis komunikasi digitalisasi yang mengisi komunikasi pembangunan lewat medsos atau media digital. Mulai dari SMS dulu ya, kemudian WhatsApp, ada Line, ada Telegram, Messenger, ada Skype, ada Twitter, ada Facebook, ada dua form Google gitu, Hangout, Yahoo, Yahoo ID, Yahoo macam-macam, ada Instagram, dan ini masih banyak lagi ya yang berkembang terakhir. Terus nanti budaya-budaya berkomunikasi dengan online ini menjadi terus berkembang. Tapi kalau nanti tidak dampak positif saja nih, jangan-jangan dampak negatif yang banyak muncul. Nah, jadi kalau positifnya memperluas jangkauan, mempermudah komunikasi, membangun hubungan jejaring menjadi lebih banyak, lebih clearness, apalagi dalam membangun jaringan-jaringan bisnis, usaha dan kerja, gitu ya, meningkatkan akses, bukan kepemilikan. Saya katakan kemarin bermain dengan e-marketing, e-bisnis, e-commerce, macam-macam nih, ya digitalisasi smart, agri smart. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mempermudah untuk membangun entertain. Ya. Nah, negatifnya apa? Hati juga, individualis menjadi tinggi, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, kan filosofinya itu kan. Kadang-kadang hoax, memunculkan fitnah, siber membuli orang gitu kan. Nah, ini hal-hal negatif semua nih. Termasuk tadi menipu, kriminalisme ya, siber kriminal. Nah, jadi konten-konten negatif juga mulai banyak nih, apalagi undang-undang kita nggak tegas. Termasuk kawan-kawan yang dari kementerian gini, Mas Menteri ini, undang-undang aturan-aturan barunya ini. Jadi konten-konten negatif semakin dilegalkan. Dan tolong etika komunikasi ini harus dipelihara ini. Oh, yang digitalisasi siapa yang kontrol? Itu pertanyaannya. Pemerintah aja saya regulator saja. Sebagai regulasi saja, buat aturan saja. Punishment segala macam udah nggak ada lagi kan? Di media massa aja peran supaya tidak boleh terbit lagi blacklist misalnya kan itu nggak ada lagi tuh. Tangan-tangan besi pemerintah. Nah, ini hal-hal yang besar dan ada untung ruginya juga gitu. Nanti rujukannya semakin nggak perlu dipegang gitu ya, apalagi media sosial. Kalau yang sifatnya sentinjulit kan harus dimunculkan tuh pustaka-pustakanya. Ini sumbernya apa? Referensinya yang seperti apa? Kan harus sangat hati-hati. Karena intervensi itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar budaya bahasa, tapi norma sosial dan kultural.
Nah, sehingga yang namanya orang langsung nyebar-nyebar itu kan membangun apa? Plagiarisme, menyuburkan plagiat. Punya orang diaku, itu yang terjadi sebenarnya. Oke, Ramadan, kira-kira itu yang saya bisa berikan. Silakan dibaca PPT-nya. Sama itu ya Ramadan ya, PPT untuk minggu depan sudah saya kasih juga, tolong dibaca. Nanti saya tinggal kasih tugas di UTS ke-14. UTS, di pertemuan ke-14. Nah, gitu kira-kira. Nanti dasar untuk mau ikut ke UAS. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo kawan-kawan. Adik-adik. Ada? Asyura, ada pertanyaan? Asyura Warrohma dan Warrohma. Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Kalau gitu kita tutup aja ya. Jangan lupa absen. Oke? Ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.